Baik teman-teman, pada sore ini kita akan belajar sama-sama terkait pembahasan soal komunikasi terapeutik. Soal ini biasa muncul satu sampai dengan tiga soal, kadang banyak juga, tergantung rezeki kita masing-masing. Jadi tidak bisa diprediksi kapan apa saja yang muncul dan eh, berapa yang muncul. Yang pasti Anda harus siap soal apapun yang muncul karena kita tidak pernah tahu apa yang akan dihadapi oleh kita semua. Baik, soalnya tadi sudah saya berikan dan materinya pun tadi pagi-pagi sudah saya share YouTube-nya, Zoom-nya ya. Anda tinggal mengklik. Jangan lupa di-subscribe juga, nggak usah di-share karena ini ada untuk Anda saja ya, di-like aja. Dan kita akan masuk kepada materi pembahasan soal. Baik, silakan nomor satu. Jawaban Anda apa? Jawaban nomor satu. Nomor satu jawabannya apa nih? Sudah diisikan semuanya? Soalnya sudah diisi. Oke, manakah di antara tindak berikut yang boleh kita lakukan dalam komunikasi terapeutik? Ya, mengulang kata-kata sendiri itu bisa. Tujuannya adalah restarting, ya ada restarting, ada apa namanya reflecting, gitu itu mengulang. Kemudian yang kedua, sikap yang menunjukkan bahwa kita siap melakukan sesuatu untuk klien adalah, ya, nomor dua, siap melakukan sesuatu ya. Nomor dua, kalau diam, kita mendengarkan, memberikan kesempatan pasien untuk mengenal. Kalau rileks apa ya? Ya supaya tidak tegang, supaya tidak tegang. Membungkukkan, membukukan ke arah klien, mempertahankan kontak mata bahwa berhadapan, ya. Kalau membukukan lebih cenderung ke bahwa kita tertarik dengan apa yang uh, tertarik atau membukukan? Ya, jawabannya C atau D. Silakan teman-teman. Jawabannya C atau D. Ayo, dihitung-hitung lagi. Jawabannya C atau D. Jawabannya C atau D. Silakan yang lainnya. Yo, C atau D jawabannya. Mana tadi? Yang lainnya gimana yang lainnya? Nomor dua ya. Nomor dua. eh ya, jadi kalau saya sih lebih cenderung kepada membukukan ke arah pasien atau klien. Kemudian nomor tiga komunikasi terapeutik ke dalam komunikasi terapeutik berarti internasional, berarti interpersonal ya. Jawabannya inter. Jawaban nomor tiga, ayo inter. Jawaban nomor tiga, inter, internasional, intranasional. Kalau interpersonal atau intra.
Kalau intra adalah komunikasi ya dengan diri sendiri, berpikir atau merenung ya. Kalau intra. Kalau inter berarti dia di antara mereka. Jadi lebih cenderung ke interpersonal. Ya, interpersonal. Anda tinggal ingat aja internasional. Internasional itu di antara nation, di antara negara. Kemudian nomor 4 ada berapakah tahapan komunikasi? Ya ini sudah jelas, sudah nggak usah dibahas ya. Kemarin kita sudah. Kemudian merumuskan tujuan interaksi, klaim merupakan tugas perawat pada fase. Nah kemarin atau tadi pagi sudah saya jelaskan merumuskan tujuan. Ayo, ada di mana merumuskan tujuan? Merumuskan tujuan ada di mana? Ayo, tadi sudah ya. Masih ingat kan merumuskan tujuan? Merumuskan tujuan itu bersama-sama klien ya. Jangan lupa merumuskan tujuan itu bersama-sama dengan klien. Itu adalah di tahap apa, teman-teman? Di dalam tahap perkenalan ya. Di dalam, ayo nomor 5 mana? Nomor, nggak ada nomornya ya. Nomor 5, ayo dibuka lagi materinya. Kan sengaja diberikan dulu materinya, baru soalnya diberikan. Jadi nomor 5, prainteraksi atau orientasi. Ayo. Ini baru juga tadi diajarin. Nah, siapa yang belum bahas materinya? Makanya itulah pentingnya penguasaan materi. Soal itu bisa ditanyakan macam-macam. Maka eh, penting menguasai materi. Kalau soal itu bodo amat soal mau keluar apa, yang penting Anda paham konsepnya. Kemudian nomor 6, tugas balik dilakukan pada tahap terminasi. Nomor 6, ayo jawabannya nomor 6 apa? Bapak Ibu, teman-teman, jawabannya kita ada, tadi saya sudah, tadi pagi sudah saya jelaskan terminasi, ada term progress, ada terminasi sementara, ada terminasi akhir ya. Selesai sebuah siklus asuhan keperawatan. Berarti di tahap evaluasi, evaluasi ya, evaluasi. Kemudian nomor 7, kontrak pertama pertemuan selanjutnya dibuat pada fase. Nah, kontrak pertama, kontrak pertama, kontrak pertemuan selanjutnya, kontrak pertemuan selanjutnya dibuat dalam tahap komunikasi. Apa? Nomor 7. Silakan nomor 7. Oke, nomor 7. Silakan nomor 7 apa teman-teman? Kontrak pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya di mana? Di prainteraksi atau di evaluasi, di terminasi sementara. Ya, lebih cenderung di kalau kontrak awal itu di orientasi. Berarti kalau misalnya kontrak selanjutnya itu sudah di terminasi. Terminasi kan tadi ada kontrak yang sifatnya sekali pertemuan selesai, kemudian ada kontrak secara keseluruhan jatuh siklus. Kemudian nomor 8, nomor 8 silahkan.
Nomor 8. Dalam bertanya dengan klien sesuai dengan teknik terapeutik, hendaknya kita menggunakan pertanyaan terbuka. Tadi broad opening question. Tadi sudah dijelaskan pagi-pagi. Walaupun ngantuk sudah dijelasin. Kemudian memberikan salam dan memuji iklan merupakan contoh teknik terapeutik berarti memberi recognition, memberikan penguatan jawabannya. Kemudian saya ngeri melihat kondisimu. Saya yakin kamu pasti minder mempunyai bekas luka di wajah. Kalimat itu merupakan contoh sikap eh berarti ini agresif ya, ngeri itu agresif. Jadi bukan empati ya, agresif ini. 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 1 sampai 10. 7, 8, mantap. Nomor 11 sekarang. Posisi yang menunjukkan keinginan mengatakan atau mendengarkan sesuatu adalah sikap terapeutik. Ingin mendengarkan, atau untuk mengatakan, keinginan untuk mengatakan atau mendengarkan sesuatu berarti kita siap membungkuk ke arah pasien. Kalau berhadapan bukan ya, berhadapan kita siap. Tapi kalau ingin mendengarkan, kita membungkuk ke arah pasien. Kemudian jenis komunikasi yang paling lazim, jenis komunikasi yang paling lazim dalam pelayanan keperawatan rumah sakit adalah komunikasi verbal ya. Lebih banyak komunikasi verbal, komunikasi verbal. Kemudian tahapan ketiga dari komunikasi terapeutik adalah ketiga yang paling panjang, kerja ya, udah jelas ya. Yang tahapannya ada di kerja. Nah, kerja ya, tahap kerja. Kemudian nomor 14 merumuskan tujuan interaksi dengan klien merupakan fase. Nah, tujuan interaksi tadi pada fase sudah jelas perkenalan. Perkenalan orientasi. Sama ya, yang ambigu ini jawabannya. Ya, ambigu ini bisa dua-duanya nih benar nih. Dua-duanya benar. Nah, sesuai dengan teori, cek-cek lagi teorinya. Kemudian tugas perawat yang harus dilaksanakan pada setiap terminasi tadi sudah ya. Evaluasi kegiatan. Kemudian manakah di antara tahap komunikasi yang merupakan tahapan terpanjang? Tadi sudah saya jelaskan, ini ada tahap terpanjang yang ini. Kemudian komunikasi interpersonal adalah dua orang, komunikasi dua orang atau lebih. Seorang perawat yang berbicara pada diri sendiri, tadi sudah dijelaskan, adalah intrapersonal. Kemudian komunikasi yang terjadi antara perawat dengan pasien dan anggota tim yang lainnya adalah komunikasi terapeutik targetnya ya. Nah, kemudian berikut merupakan sikap terapeutik kecuali ya sikapnya. Kita cek sikapnya seperti apa. Berhadapan benar, sikap tertutup ya, kecuali sikap tertutup. Oke, 1 sampai 20 benar berapa teman-teman? 1 sampai 20 benar berapa teman-teman? Silahkan. Disamakan ya, takut saya juga salah. Ini, disamakan dengan
teori. Anda cek ulang dengan teori. Jangan terlalu yakin ya dengan saya. Kadang saya juga error. Ya, samakan dengan teorinya. Kemudian kita lanjutkan. Nomor 21, fase yang merupakan masa persiapan sebelum. Ini sudah berarti interaksi. Ya, interaksi. Kemudian memberi salam, tersenyum pada klien, dan memperkenalkan diri merupakan fase orientasi ya. Orientasi jelas. Kemudian sebelum interaksi, perlu melakukan evaluasi diri. Kekuatan kelemahan itu ada di pra-interaksi ya. Ketakutan, kemampuan persona, kemampuan profesional itu ada di pra-interaksi. Validasi keadaan pasien sebelum melakukan percakapan merupakan aspek pada fase validasi. Ayo nomor 24 tuh. Nomor 24, validasi apakah benar pasien namanya ini dan lain sebagainya. Validasi, memvalidasi apakah benar pasiennya mengalami gangguan tidur. Itu bagian dari fase, ayo dicek. Benarkah validasi itu dilakukan pada fase prainteraksi? Ayo cek ulang. Ayo buka buka buka. Buka buka cek ulang, cek ulang. Apakah benar validasi pasien? Pak, betulkah ibu namanya ini? Kemudian ibu sakit kepala. Ibu apa yang ibu rasakan? Itu bagian dari memvalidasi. Itu di orientasi. Ayo dibaca materinya, oi. Siapa? Kayaknya yang belum baca materi deh. Atau belum ketalar ya. Bagaimana perasaannya setelah saya ganti perban? Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah ganti perban? Itu bagian dari fase evaluasi. Evaluasi itu ada di terminasi. Oke, mudah ya, soalnya kayak gini. Ya, emang soalnya kayak gitu juga sih, nggak terlalu sulit. Hingga Anda paham tentang tahapan-tahapannya. Hari ini saya akan mengukur tanda pita yang merupakan fase hari ini adalah orientasi atau fase apa? Nggak ada lagi kan? Cuman orientasi doang di sini. Oke, nomor 27. 27, tahapan komputer robotik pada fase interaksi awal. Interaksi awal, saran terapeutik, saran terapeutik. Jadi yang, ayo nomor 27, apa? Nomor 27. Pakai logika aja, kira-kira apa? Silakan nomor 27. Yo, kira-kira yang mana? Ayo, nomor 27 teman-teman. 27, 27. Sandra Putih, perkenalan, kontrak, validasi. Perkara validasi,
Sandra Putih, perkenalan, kontrak, kira-kira yang mana? Ayo teman-teman. Jawabannya yang cocok ya. Kemudian nomor 28. Pada pertemuan pertama dengan pasien baru, contoh validasinya adalah memvalidasi. Nomor 28. Apakah ibu kurang duit? Apakah ibu kurang duit atau gimana? Validasi. Memvalidasi. Ayo, memvalidasi. Memvalidasi. Kalau memvalidasi itu Bapak. Dat, memvalidasi itu meyakinkan data itu benar enggak gitu ya. Validasi. Validate. Validasi itu meyakinkan data itu benar atau tidak. Jadi jawabannya yang ini. Memvalidasi. Validasi ulang. Kemudian 29 kalau contoh kalimat evaluasi hasil pada terminasi sementara. Nah, coba dilihat sebentar yang sudah kita bicarakan. Nah, ini jawabannya ini. Bagaimana kalau Ani kalau ke rumah? Bukan. Kapan kita baru lagi? Bukan. Kita akan bertemu besok pagi? Bukan. Apa saja? Bukan. Kemudian fase terminasi yang dapat dievaluasi dari hasil tindakan yaitu objektif dan subjektif. Dari mana objektif kita mengukur, subjektif kita menanyakan kepada pasien. Kemudian nomor 31, eksplorasi pikiran perasaan. Nah, ini udah prainteraksi ya. Udah prainteraksi. Kemudian seorang yang mempunyai inisiatif menyampaikan pesan disebut sender ya. Sender atau pengirim pesan. Oh ini umum ya. Umum, tapi nggak apa-apa. Mengingat-ingat lagi. Yang termasuk karakteristik komunikasi perba yang efektif kecuali perba. Perba itu berarti obrolan, omongan yang efektif kecuali. Tentu jelas dan singkat bisa intonasi. Pembendaharaan kata perba. Kalau sentuhan touching itu non verbal ya. Konotatif cara mengucapkan naik turun kata dan lain sebagainya. Aksentuasi dan lain sebagainya. Kemudian, oh ini sebar juga ada ya. Sebar itu ada situation, kita melaporkan situasinya, kemudian backgroundnya, riwayatnya, kemudian A-nya, analistiknya, kemudian R-nya, recommendation. Nah, saya harus mulai pembicaraan oksigen, pemberian oksigen, berarti memindahkan itu merupakan bagian dari recommendation. Ya, belum dibelajar ya? Belum belajar. Tapi pikir, oh soalnya disatuin ya. Waduh, lupa. Ya, kalau background itu menjelaskan riwayat, misalnya riwayat alergi, obat yang sudah masuk sebelumnya, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat operasi itu background. Ya, menanyakan riwayat arah, oh barusan udah disebutin. Ah, background ya. Riwayat lagi. Nomor 36. 36. Bagus ibu sudah bisa melihat kembali apa yang telah kita tuliskan tadi. Berarti reinforcement itu adalah penguatan positif. Penguatan positif. Bagus, hebat. Ya, jadi itu menguatkan dia, memberikan penghargaan pada dia yang bisa memberikan atau menjelaskan kembali. Itu reinforcement. Hal yang harus diperhatikan ketika melakukan komunikasi pada anak adalah
Menggunakan bahasa sederhana posisi berdiri orang tidak menggunakan bahasa yang sederhana ya, bahasa yang sederhana, jangan jelimet. Kemudian 38. Nah, perhatikan percakapan di bawah ini. Pasien, suster. Tadi malam saya tidak bisa bisul. Tes tidur, sus, karena ada dasar rasanya sesak sekali. Oh, jadi tadi malam Bapak tidak bisa tidur karena ada. Itu berarti restarting atau reflecting. Tadi sudah disebutin. Yo, restarting atau reflecting. Loh, kok klarifikasi? Pertanyaannya sudah restarting atau reflecting. Tadi kan pertanyaannya itu. Materinya tadi sudah diberikan. Ayo. Kalau restating mengulang, Anda Bapak Ibu tidak meninggal saat sekian tahun. Harusnya saya ini menurut Bapak reflecting, reflecting. Itu apa itu? Restarting, restarting. Oh, restarting mengungkapkan kembali ya, mengerepating, restarting, restarter, mengungkapkan kembali. Pengulangan pikiran utama yang diekspresikan oleh klien. Pengulangan, Anda mengatakan ibu meninggal. Kemudian ini pengulangan ya, apa yang dikatakan. Kalau di sini mengulang tidak bisa tidur, ya berarti restarting ya. Kalau reflecting itu menanyakan, oh jadi Bapak Ibu harus tidur gitu, itu reflecting. Kemudian nomor 39, hal yang perlu disampaikan pada pasien ketika menerima pasien di ruang perawatan kecuali tata tertib, nama nama-nama perawat enggak ya? Kalau semuanya enggak, tapi kalau hanya seorang boleh. Biasanya menjelaskan nama saya, nama saya ini. Sikap perawat yang dapat menerima, peduli, sabar, mendengarkan, memperhatikan, teknik pada lansia, peduli, berarti suportif ya. Nomor 40 suportif. Setelah memperkenalkan diri dan menanyakan nama pasien, tahap selanjutnya yang dilakukan perawat ketika menerima pasien di ruang UGD adalah, yuk, nomor 41, nomor 41. Pasien di ruang UGD. Berarti menanyakan penyakit sekarang ya, riwayat penyakit sekarang. Kenapa? Dan lain sebagainya. Itu riwayat penyakit sekarang. Kemudian eksplorasi pikiran, perasaan. Nah, ini tadi sudah. Ini pada prainteraksi. Kayaknya diulang deh. Perhatikan di bawah ini. Dapatkah Anda menjelaskan kembali tentang, nah ini namanya klarifikasi. Klarifikasi. Ya, klarifikasi. Fase terminasi yang dapat tadi sudah ya, evaluasi, tapi cuma beda ini ya, subjektif dan objektifnya. Bagaimana tidur semalam? Nah, berarti itu tadi dasi ya tadi sudah ya. Bagaimana Bapak cuman tadi di pertanyaan, sekarang di fasenya.
Memang tidak ada fase ungkapan ini diucapkan pada fase apa ya? Jangan sampai saya salah, saya harus lupa. Ini tindakan validasi. Bagaimana Bapak tidur semalam? Berarti pada fase orientasi. Kenapa jadi fase validasi? Emang ada fase validasi? Kacau ini, kacau. Eh, Oksigen dan glukosa sudah menurun di otak. 46. Penjelasan identitas perawat dan klien di fase identitas, penjelasan identitas pada fase identitas, itu pada fase perkenalan lah, orientasi lah, identitas, perkenalan, Bapak, nama saya. 46, apa 46? Nomor 46, teman-teman. Penjelasan, nama saya ini, Bapak, betul dengan Bapak ini. Coba pada fase orientasi. Salah. Pada fase orientasi, aspek penting yang perlu diperhatikan perawat adalah sandera putih, kemudian ayo yang tadi jangan sampai kebalik ya tadi. Kalau misalkan ini tadi jangan sampai kebalik ya tadi. Kalau yang tadi C ya tadi jawabannya. Kalau salah Pak nanti perbaiki lagi ya. Yang ini nomor 47 nih dengan nomor berapa tadi lupa lagi saya. 47 ayo 47. 47 salam validasi kontrak percakapan hari ini validasi berarti valida B ya. B ya. 47 lebih ke B. 7B. Kemudian pada pertemuan pertama pada paslon contoh validasi adalah validasi apa yang apa Ibu tadi ini tadi sudah ya. Ini sudah dijelaskan. Apa yang Ibu rasakan? Ibu, itu bukan validasi, Ibu yang dirasakan. Kalau validasi itu apa Anda punya data sebelumnya, baru kemudian menyamakan dengan pasien, itu validasi. Mengecek ulang, memvalidate, ya. Kemudian bagian perasaan sehat. Nah, ini pada fase terminasi. Terminasi. Bagaimana perasaan setelah ini terminasi. Kemudian hari ini saya akan mengikut kanan dari itu kontrak pada fase orientasi, ya. Kontrak pada fase orientasi. Kemudian persiapan diri sebelum melakukan interaksi disebut pra-interaksi. Baik, contoh kalimat yang digunakan evaluasi hasil pada fase terminasi. Coba ibu lakukan di rumah, coba sebutkan. Ini jawabannya. Kemudian jika komunikasi klien tidak terarah, kemarin tadi sudah saya bilang kalau pasiennya flight of idea, idenya mantul-mantul kemana aja sekarangnya dia, itu maka kita focusing harusnya kalau silent itu diam, listening mendengar, kemudian confronting mengkonfrontasi ya konfrontasi. Saya kok kalau saya nggak dengar kalau restarting reflecting, ayo antara D dan E jawabannya yang lainnya tidak masuk di akal.
Restarting, pindah topik. Tadi Anda mau, bisakah Anda mengatakan, tadi Anda mengatakan bahwa ininya ini. Tadi Ibu mengatakan berarti mengulang. Tadi Indi mengulang restarting. Tadi misalnya kemana? Tadi Anda dia kemana-mana. Tadi Bapak mengatakan ini. Bisa dijelaskan kembali tentang dengan ini. Habis 1 sampai 5 3 benar berapa teman-teman? Itulah gambaran secara umum soal-soalnya dan itu bisa Anda latih secara terus-menerus soal tersebut dan supaya pada saat lihat soal Anda refleks ya, refleks pengisi jawaban sesuai dengan diharapkan. Tentunya pemahaman teori itu sangat penting. Nggak Anda bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Ya, kita 53 soal, kita selesai hanya 30 menit. Jadi Anda bisa, dengan kata lain, Anda pun dalam ujian bisa mengurangi waktu dalam menjawab soal. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Besok pagi kita membahas tentang cairan, masih secara umum ya, mas sekarang cairan karena cairan sudah banyak. Untuk jadwal lengkap nanti saya coba share. Itu teman-teman besok pagi masih jam 5, kecuali kalau ada perubahan ya, perubahan. Itu ini bagi yang ini ada yang mau datang lagi. Bagi yang baru datang silahkan eh, apa untuk menyimak nanti videonya saya bereskan dulu, nanti silakan. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe supaya kadang-kadang saya memberikan materi yang tidak diumumkan di grup, tapi membuat materi dan itu nambah untuk teman-teman sekalian. Nah, eh, silakan tapi nggak usah di-share ya. Kalau kalau itu kalau orang lain nggak subscribe, like dan share, kalau saya nggak usah di share, biarkan apa adanya saja karena saya buat itu untuk Anda. Kecuali yang sifatnya umum boleh di share. Demikian teman-teman untuk Pak sore ini. Ya, rekaman ulang nanti saya buatkan. Setelah ini saya tutup dulu baru saya buatkan rekamannya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.